Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali pada kebaktian pada sore hari ini di House of Grace. Saya mengajak semua saudara-saudara yang ada di rumah untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita biar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa untuk memulai kebaktian hari ini. Saya ajak semuanya, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami dapat berkumpul untuk menyembah, memuji Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Tuhan, kami bawa kebaktian sore hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau beracara di rumah kami masing-masing maupun di tempat ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan bertemu dengan Engkau Tuhan secara pribadi ya Bapa. Kami percaya selesai kebaktian kami memperoleh kemenangan rohani, kami memperoleh Tuhan revival yang datang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan di dalam rumah Allah, biar Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan mereka yang belum dapat memberi Tuhan, Engkau juga Tuhan mampukan mereka ya Bapa untuk memberkati rumah Tuhan. Berkati orang-orang yang mengelola biar menjadi berkat Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu atas Sydney ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudara, sore hari ini kita persiapkan hati kita mau menyatakan bahwa Bapak kita adalah Bapak yang setia, yang selalu memperhatikan hidup kita. Maka perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan itu memelihara. Dan saya percaya hidup saudara dan saya terpelihara sempurna, karena kita semua berada pada tangan yang tepat, yaitu tangan pemeliharaan Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucapkan syukur, karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya lagi katakan lagu ini dengan segenap hati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin, haleluya. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat
setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan sore ini mendengarkan dan memuji Engkau dengan kuat lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di dalam setiap keadaan Tuhan mau untuk kita tetap selalu bersukacita. Karena di dalam sukacita ada hadirat Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, yang kan hidupkan dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, jangan hidupkan dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, jangan hidupkan dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Saatnya kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu biar pujian ini melembutkan hati kita, mengingatkan akan tujuan hidup kita bahwa hidup ini untuk persembahan bagi Allah kita. Mari kita pujikan bersama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku.
kami mau persembahkan kepadamu. Engkaulah telah menebus kami, Engkaulah yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Saatnya juga kami mau belajar akan firman Tuhan. Engkau lembutkan setiap hati kami untuk ditaburi akan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, mengubahkan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, jemaat Hock yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya di kesempatan minggu kedua ini di bulan Mei. Saya sangat bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka dari itu marilah kita jangan sia-siakan waktu dan setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kita untuk berbakti pada Tuhan. Amin. Yuk mari kita sajak saudara untuk berdoa sekali lagi sebelum firman Tuhan ini disampaikan, biar Roh Kudus yang akan mengurapi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan nggak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan jika kami ada Tuhan saat ini untuk menyaksikan Tuhan servis Tuhan, kebaktian pada minggu sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami percaya Tuhan itu adalah karena Kau mempunyai maksud Tuhan terhadap kehidupan kami. Terima kasih sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah bukan hamba-Mu lagi berkata-kata Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu itu Tuhan Yesus kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, dan biarlah firman itu dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini masih di bulan Mei. Tema bulan Mei ialah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini judul khotbah saya kasih judul hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, mari kita buka yuk ayatnya di Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14. Kita buka kitab kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Saya ulangi lagi, sekali lagi, Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah saudara, dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 14 yang barusan kita baca ini, kita menemukan nih doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose setelah dia tuh mendengar tentang iman mereka di dalam Yesus Kristus. Nah, Paulus nggak henti-hentinya saudara mendoakan beberapa hal ini kiranya boleh terjadi di dalam hidup para jemaat di Kolose. Dan hari ini saya pun berdoa buat saudara nih, biar hal-hal ini juga terjadi dalam hidup kita semua, supaya hikmat Allah selalu ada dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, sehingga setiap kali kita mengambil keputusan, kita tuh boleh berjalan di dalam kehendak Allah, dan di dalamnya kita berkenan kepada Allah senantiasa. Amin saudara. Nah, kiranya setiap kita juga boleh melangkah dengan pengenalan akan Allah makin hari semakin benar. Amin. Nah saudara, ini ada dua hal nih yang seringkali menjebak kita, yang membuat kita tuh menjadi ragu-ragu atau tidak mantap nih pada waktu kita mau mengambil keputusan atau pada saat keputusan sudah kita ambil. Nah ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau kita nggak mantap, bagaimana kita bisa maksimal? Bagaimana kita bisa maksimal untuk tetap melayani Tuhan? Karena kita nggak yakin keputusan yang kita ambil ini benar apa enggak. Benar kan nih sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Oke, kita lihat ya. Apa sih kedua hal itu? Hal yang pertama yaitu
kita takut nih, jangan-jangan kita mengambil keputusan yang salah atau kita salah memilih. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kita pasti akan dihadapkan nih dengan pilihan-pilihan. Terus, saudara, nggak bakal berhenti. Setelah kita memilih pilihan yang ini, kita untuk di nextnya pasti kita akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan lagi. Karena dalam hidup kita ini intinya kita ini memang harus memutuskan dari beribu-ribu pilihan, sehingga kita menjadi ada seperti saat kita ini nih, saat sekarang kita ada ini karena adalah hasil dari pilihan sebelum-sebelumnya yang kita buat. Nah, saudara, pada saat setiap kali kita mengambil keputusan dalam hidup ini, kita bener gak? Kita waktu kita mau memutuskan, kita kan anak-anak Tuhan nih ya, pasti kita mau dong, kita tuh mau memutuskannya tuh yang kita tuh mau menyenangkan hati Tuhan, biar seturut dengan kehendak Tuhan, bener gak? Amin ya saudara. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tuh Rasul Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Nah, namun saudara, seringkali kita ambil keputusan itu, kita sudah ngambil nih, kita sudah memutusin nih, kita sudah ambil keputusan itu, tapi pikiran kita tuh terus-menerus akan selalu balik bertanya lagi nih. Nah, apakah kita nih udah mengambil keputusan yang benar? Nah, seringkali begitu gak? Saudara, begitu gak? Jadi kita udah mutusin, terus tapi pikiran kita masih belum yakin nih. Pikiran kita masih balik lagi bertanya-tanya, bener gak nih keputusan yang kita ambil nih? Nah, kita nih terganggu dengan pertanyaan ini sebab kita takut sekali. Kita takut sekali nih kita mengambil keputusan yang salah. Karena kalau keputusan yang salah itu bakal mengandung konsekuensi buat kita. Nah, lalu kita juga sering terpengaruh dengan pandangan orang bahwa kita harus do the right thing terus-menerus dalam hidup ini. Jadi nggak boleh salah. Kalau salah bisa kacau gitu. Ya itu ada beberapa orang yang berpandangan seperti itu. Jadi kita harus selalu benar terus. Nah, mari kita memikirkan lebih dalam nih ya saudara. Pada waktu kita mengambil keputusan di dalam hal menyenangkan hati Tuhan, ayat ini mengajak kita melihat aspek yang lebih dalam lagi, yaitu apakah di dalam setiap hal yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita selalu fokus dengan diri kita sendiri atau kita berfokus pada Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita bisa membuat kesalahan sih saudara-saudara. Dan kadang-kadang kesalahan itu mengandung konsekuensi dalam hidup kita. Dan itu kita nggak bisa lagi hapus gitu loh. Kalau kita sudah mengambil suatu keputusan yang salah atau kurang tepat, nah itu nggak bisa lagi kita hapus, kita ganti. Itu udah istilahnya itu sudah tertulis dalam garis kehidupan kita. Nah itu konsekuensinya. Nah, tapi kalau kita punya pemahaman bahwa Allah itu, Tuhan itu in control, Tuhan adalah perencana yang agung dan Tuhan itu penuh dengan kasih dan rahmat, maka kita akan percaya nih, Tuhan itu sanggup menjadikan hal-hal yang salah dan tidak baik menjadi indah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, itu poin yang mau saya angkat saudara. Jadi sehingga kita tuh nggak perlu merasa ragu-ragu lagi dan tidak perlu merasa Tuhan tuh akan menjudge kita, bilang, see, I told you. Nah, saya suka bilang sama Timi, bukan suka sih, agak sering gitu kan, karena dia suka nggak mau denger kan gitu, karena dia masih kecil ya, jadi saya harus supervise dia gitu loh. Saya sudah sering kasih tahu Timi jangan begini gitu, tapi dia masih melakukan. Nah, saya sering bilang, see, I told you, lihat tuh Timi, papi udah bilang gitu. Nah, tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti itu gitu loh. Nah, karena kita salah melangkah dan harus menanggung konsekuensi akibat kesalahan itu tuh. Jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang merasa seperti itu. Tuhan tuh akan menjudge kita seperti itu. Nah, orang Kristen nih sering merasa ragu dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Nah, itu memang benar nih, kita selalu mau mengambil keputusan yang mau menyenangkan hati Tuhan dan seturut kehendaknya, benar ya. Kita anggaplah kita ini ada orang-orang Kristen yang baik gitu kan. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, semuanya itu kita dasarkan kita menyenangkan Tuhan. Nah, tapi kan kita harus memilih gitu kan. Kita harus membuat keputusan.
Kita mau milih jalan melakukan yang A atau yang B? Ya kita tanya, kita bingung kadang-kadang. Kalau kita pilih yang A, itu bakal menyenangkan Tuhan atau enggak? Atau yang B? Nah, atau setelah kita ambil keputusan yang B, kita pikir lagi, wah ini kita bener gak ya? Kita bener gak nih bakal menyenangkan hati Tuhan? Nah ini saudara, problemnya orang Kristen ini seringkali seperti itu. Nah, tapi kita tuh akan selalu ragu-ragu karena kita tuh dipengaruhi oleh konsep ini nih. Ini nih konsepnya nih. Kamu harus ambil keputusan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau kamu sampai salah ambil keputusan, bukan seperti yang Tuhan mau, dan yang sudah Tuhan atur dalam blueprintnya itu, maka kamu akan mendapat yang the second best. Nah ini nih, konsep yang second best ini nih saudara. Konsep the second best ini juga seolah-olah kita yang berjalan di depan, dan Tuhan mengikuti dari belakang. Jadi Tuhan tuh hanya bersikap reaktif terhadap apa yang kita lakukan, tetapi tidak aktif memelihara dan memimpin kita meskipun di dalam keputusan yang salah. Jadi ya itu seperti ini ya, seperti kalau saya boleh ibaratkan, maaf ya ini ya, seperti ya dulu ya bapak-bapak polisi di, ya sudah tahu lah, saya nggak usah sebut. Jadi sebenarnya tuh kalau ada banyak dari mereka itu oknum-oknum yang bukannya mencegah kita untuk melanggar rambu lalu lintas. Misalnya ada yang bikin bingung, tapi mereka tuh nyumput gitu loh, cuma nungguin kita berbuat salah, melanggar, tahu-tahu dia keluar, prit. Nah, ketilang deh, gitu kan. Nah, Tuhan kita nih, kalau kita punya konsep yang seperti itu, yang apa sih? Kita nih harus, kalau kita punya konsep, kita harus mengambil keputusan yang benar gitu kan. Kalau kita ngambil keputusan yang nggak benar, maka ya udah, kita nggak sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Jadi kita nggak bakal mendapatkan yang the bestnya, kita bakal mendapatkan yang second best. Nah itu sama juga seperti itu tuh. Jadi kita tuh berjalan di depan, seolah-olah tuh kita berjalan di depan dan Tuhan berjalan di belakang, seolah-olah kita seperti itu. Dan Tuhan tinggal lagi nungguin kita melakukan salah, dan Tuhan tinggal tiap prit, Yuki kamu salah gitu. Ya udah, konsekuensinya kamu nggak bakal dapat yang the best, kamu dapatnya yang second best. Nah ini konsep yang salah saudara. Nah misalnya juga nih, waktu anak-anak muda nih yang masih pada single, waktu mencari jodoh, nah ini harus betul-betul yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bener ya? Bener dong, itu nggak salah dong. Nah karena dalam kekekalan tuh mungkin katanya Tuhan tuh sudah atur jodohmu adalah si A misalnya. Nah kalau kamu nggak hati-hati atau kamu sembarang ambil keputusan, kamu ambilnya bukan milih yang si A, kamu pilih si B, maka kamu dapat yang the second best. Nah maka pada waktu sudah married, suami istri sering cekcok dan ribut nih. Akhirnya merasa memang salah pilih. Wah ini kacau saudara, merasa salah pilih. Nah itu karena apa sih? Karena opini yang anggapan yang seperti itu gitu loh. Apalagi ternyata cowok yang dulu diputusin atau perempuan yang dulu diputusin nih, calon istrinya itu, pacarnya itu, sekarang nih jadi orang sukses dan kaya. Wah akhirnya itu melihat suami kita atau melihat istri kita tuh sebagai the loser. Waduh, akibat salah pilih, akhirnya bikin hidup menderita. Wah ini gawat saudara kalau sampai seperti ini. Nah ini adalah pikiran yang keliru, yang salah, yang terjadi sebab kita mengira telah berjalan berbeda dengan kehendak Tuhan pada waktu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nah konsep inilah yang selalu muncul nih, hati-hati nih saudara. Nah bagi saya konsep ini nih yang sangat salah nih, sangat keliru banget. Nah kenapa? Pertama, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita dapat adalah the second best? Dari mana saudara tahu? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa yang dari Tuhan itu betul-betul kita bisa tahu, bisa pasti? Gak bisa kan? Saudara yakin 100% waktu saudara ambil keputusan bahwa jodoh kamu adalah si A? Saya yakin gak ada orang yang benar-benar 100% tahu itu Tuhan. Ya mungkin ada sih, Tuhan ngomong mungkin, ya si A adalah jodoh kamu.
ya mungkin ada gitu loh. Jadi dia tahu tuh bener-bener udah bukannya 100% lagi, mungkin 1000% dia tahu. Mungkin ada. Nah, yang ketiga, kenapa salah saya bilang? Karena konsep the second best itu membuat kita tuh memiliki pemahaman akan Allah yang agak keliru. Nah, kenapa kelirunya di mana? Seolah-olah setelah kita mengambil keputusan lalu menghadapi tantangan, kesulitan, nah Tuhan lepas tangan. Kamu sih udah salah pilih. Jadi seolah-olah tuh Tuhan lepas tangan, padahal enggak, saudara. Tuhan nggak pernah lepas tangan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat nih beberapa aspek mengenai Allah, dan di situ kita akan tahu nih sebenarnya Tuhan itu tuh in control sepenuhnya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, Alkitab mengingatkan kita Allah itu berdaulat sepenuhnya di dalam setiap aspek yang paling kecil pun dalam kehidupan kita. Nah, Allah itu bekerja di dalamnya. Bahkan dalam hal yang kita nggak pernah pikir itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita baca yuk di Matius 10 ayat 29 sampai 30. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai dengan 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Waduh, luar biasa, saudara. Emang kita bisa nih hitung rambut yang ada di sini berapa, tapi Tuhan tahu loh jumlahnya. Nggak percaya? Tanya Tuhan. Minta Tuhan jawab dalam mimpi. Saudara, Tuhan itu tuh berdaulat. God takes control in everything. Amin. Nah, dia itu selalu aktif. Dia tidak bersifat reaktif. Seperti yang tadi saya bilang tadi, dia nungguin. Jadi cuma nungguin dari belakang kita berbuat salah, terus dibilang dia priwitan. Prit, kamu salah, kamu udah melanggar, kamu sudah salah pilih. Enggak, Tuhan nggak begitu, saudara. Tuhan itu aktif gitu loh. Dalam arti setelah kita melakukan sesuatu lalu baru Tuhan muncul tiba-tiba dan kasih tahu apa akibatnya bagi kita. Nah, nggak begitu. Nah, Allah kita itu in control sehingga dia bisa merencanakan hal yang hidup, termasuk dia bisa incorporate hal-hal jahat yang direncanakan orang terhadap kita itu menjadi kebaikan buat kita. Amin, saudara. Amin. Nah, Kejadian 50 ayat 20 saya akan bacakan juga demikian firman Tuhan. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini, saudara, omongannya diomongin sama siapa? Sama siapa tahu? Sama Yusuf. Nah, Yusuf tahu Tuhan itu bisa merubah. Yusuf tahu tuh. Istilahnya cetak blueprintnya Tuhan tuh terhadap hidupnya tuh Yusuf tahu. Walaupun dia itu sampai turun ke lembah-lembah kekelaman gitu jalan hidupnya, dia tahu tuh pada akhirnya tuh Tuhan semua yang akan rubah menjadi kebaikan buat dirinya. Walaupun sebelumnya kakak-kakaknya tuh abang-abangnya kan merencanakan yang buruk buat dia. Amin. Ya kan, benar, saudara. Tapi akhirnya Tuhan yang rubah jadi kebaikan untuk Yusuf. Nah, ingat, God is in control. Amin. Tuhan bisa kontrol semua aspek dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang sudah terencanakan jahat buat kita, Tuhan bisa rubah menjadi kebaikan buat kita. Amin. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang reaktif. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang aktif. Amin. Amin, saudara. Nah, sekarang hal yang kedua apa yang membuat kita nih kejebak? Yang kedua, nah ini pada waktu kita ikut Tuhan nih, kita kan ingin berkenan sama Tuhan nih ya. Nah, kita nih membuat keputusan-keputusan yang selalu dipengaruhi oleh konsep nih. Ada konsep lagi nih, bahwa kita harus berjalan di jalan yang sempit dan susah, karena itu tuh yang Tuhan mau. Ini ada konsep yang seperti ini nih. Nah, akhirnya kita merasa guilty kalau ada tawaran yang lebih baik yang kita ambil, karena dalam hati sedalam-dalamnya nih kita merasa Tuhan sebenarnya mau kita ambil pilihan yang lebih jelek. Nah, ada orang yang cenderung mengabaikan pilihan yang baik dan memilih yang kurang semata-mata karena dia pikir dengan pilihan itu dia akan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, ada hamba Tuhan juga yang merasa guilty mengambil keputusan memilih pelayanan di gereja besar di kota besar dan menolak tawaran pelayanan di gereja kecil di pedalaman. Nah, saya maksudnya ya itu bukannya maksudnya ya merasa guilty ya kan. Makanya gini, saudara juga kita harus punya
discernment, kepekaan dan ketajaman. Kalau emang Tuhan suruh kita di desa-desa, ya lakukanlah pelayanan itu. Tapi kalau emang Tuhan pilih kita untuk melayani Tuhan di kota-kota besar, ya kenapa enggak juga? Ya nggak apa-apa dong, nggak usah merasa guilty. Yang penting kita tahu kehendak Tuhan tuh dalam kehidupan kita tuh apa gitu loh. Apapun yang kita pilih, pastikan Tuhan tuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, ada orang Kristen juga yang memilih bekerja di perusahaan yang kecil dengan gaji kecil karena merasa Tuhan mau dia bekerja di situ daripada dia memilih bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang besar. Nah, konsep ini nih terbentuk karena menafsir perkataan Tuhan Yesus nih. Yang seperti ini nih, ada di Matius 7 ayat 13-14. Nih, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, hati-hati saudara untuk menafsirkan ayat. Kita kalau mau menafsirkan ayat ini, kita harus lihat konteksnya secara keseluruhan. Nggak bisa kita comot-comot, kita ambil sebagian gitu. Nah, apa sih artinya berjalan di jalannya sempit? Apakah berarti sebagai orang Kristen Tuhan tuh mau kita memilih hidup yang susah terus, menderita terus? Mau saudara, seperti itu. Ya kalau saudara mau, itu pilihan saudara. Gak apa-apa sih, ya pikul salib lah, jangan ngegerutu. Nah, akhirnya konsep ini nih membuat orang Kristen nih berpikir Tuhan nih memiliki kemauan untuk Tuhan nih memiliki kemauan tuh yang bertentangan dengan keinginan kita nih, dengan desire kita. Sehingga ada rasa guilty di dalam nih yang membuat satu keputusan kalau kita tuh merasa keputusan itu hanya untuk menyenangkan hati kita. Nah, sebenarnya nggak begitu juga saudara. Jadi konsep ini salah saudara, hati-hati ya. Jadi masuklah melalui pintu yang sesak itu. Waduh. Jadi harus hati-hati dalam menafsirkan ayat di firman Tuhan. Nggak boleh dicomot-comot sepotong-sepotong, nanti pengertiannya akan berubah. Nah, dalam Lukas 7 ayat 33 sampai dengan 34, Tuhan Yesus berkata nih, Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Yohanes Pembaptis seorang yang serius nih, tidak pernah datang ke pesta. Dia kalau diajak makan dan minum tuh nggak pernah mau. Atau orang sampai mengejeknya sebagai orang aneh, kerasukan setan. Nah, Tuhan Yesus sebaliknya saudara. Jadi Tuhan Yesus tuh waktu diajak pemungut cukai datang ke pesta, dia datang loh. Diundang perjamuan pesta kawin di Kana, dia datang. Sampai di tempat itu, apakah Yesus spoil acara pesta dengan wajah cemberut dan sangat serius? Duduk, wajahnya serius karena jaim gitu kan. Gua siapa nih? Gua Tuhan nih, gua anak Allah nih, jadi mesti serius. Kayaknya enggak juga tuh, Tuhan Yesus enggak begitu saudara. Nah, sampai di tempat itu tuh, ya di tengah orang-orang yang bergembira, ya Tuhan Yesus ikut bergembira. Tuhan Yesus ikut menari, ikut meramaikan suasana. Saya percaya Tuhan Yesus masih begitu tuh. Tuhan Yesus nggak maksudnya ya nggak eksklusif kayak begitu. Maksudnya gini loh, ayat ini nih mau bilang begini, Yesus tuh bersukacita dengan orang yang bersukacita. Nah, Tuhan Yesus juga menangis dengan orang-orang yang menangis. Jadi ya maksudnya nggak selalu tuh keinginan Tuhan itu tuh bertentangan dengan keinginan hati kita. Saya bukan penganut ini ya, saya bukan penganutnya hypergrace juga. Dalam arti ya, saya percaya kalau misalnya kita ini sudah lahir baru, sudah bertobat, kalau kita hidup tetap tinggal di dalam Tuhan, maka saya percaya keinginan kita tuh maka hidup kita itu akan selaras dengan Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah selaras dengan Tuhan, maka setiap keinginan kita pun akan selaras dengan keinginan Tuhan. Amin. Jadi ya hati-hati ya saudara, bukannya juga saya penganut ajaran hypergrace, enggak begitu juga. Nah, Mazmur 37 ayat 4 berkata, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nah, memang kita harus mengakui sebagai orang berdosa nih, terkadang keinginan desire hati kita nih itu nggak sempurna. Nah, kita egois nih, kadang-kadang kita egois nih dalam menginginkan sesuatu nih. Tapi itulah sebabnya kita perlu koreksi nih desire kita nih.
apakah desire kita ini menyenangkan Allah apa enggak. Tetapi sebaliknya, kita nggak boleh punya pikiran bahwa keinginan Tuhan itu selalu bertentangan dengan keinginan kita, desire kita. Nah, ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang delight themselves di hadapan Tuhan Allah, hati mereka akan desire kepada the right things. Amin, saudara. Nah, di sini terjadi harmonisasi antara keinginan kita dan sukacitanya Allah. Dan apa yang kita inginkan di dalam Tuhan akan diberikan olehnya. Amin, saudara. Nah, pegang sini, saudara. Pegang satu prinsip penting. Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang generous, Allah yang senang kita senang. Nah, Dia adalah Allah yang bersukacita melihat anak-anaknya bersukacita. Amin, saudara. Bahkan Allah akan generously memberi kepada anak-anaknya, dan jangan dianggap sebagai Allah yang berusaha ingin mengambil sukacita dan dari hidup kita. Dan jangan berpikir begitu, saudara. Amin. Nah, apapun yang kita lakukan, segala keputusan yang kita ambil tuh harus mengarah kepada satu hal, saudara. Dan itu tidak akan pernah membuat kita takabur dan sombong, karena kita makin mengenal Tuhan nih, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Amin. Nah, kita mengalami Tuhan yang baik, Tuhan yang indah, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, Tuhan yang in control, Tuhan yang menjadi gembala dan tidak akan pernah merencanakan hal yang jahat dan merusak hidup kita. Nah, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Amin, saudara. Nah, biarlah saya mengajak saudara, sentralitas kita memusatkan nih hidup kita nih, tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Allah. Amin, saudara. Maka dengan demikian kita akan dapat tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka semua keinginan kita pun itu akan sesuai dengan keinginan Allah. Amin. Nah, maka saya berdoa untuk saudara melalui firman Tuhan hari ini. Jadi saudara jangan sampai saudara tuh ragu-ragu terus dalam hidup. Karena kalau saudara ragu-ragu terus, ini bener gak ya, ini pilihanku bener apa enggak ya? Ya, kalau saudara nggak yakin gimana Tuhan mau bekerja? Percaya, selama saudara adalah orang sudah bertobat sungguh-sungguh, saudara selalu bawa dalam doa, percaya apapun yang saudara putuskan, walaupun misalnya anggaplah saudara salah dan memutuskan dah, tapi percaya ya, Tuhan pasti akan tetap backup saudara selama saudara itu tulus, selama saudara itu benar-benar istilahnya nggak berbuat dosa gitu loh. Kecuali kalau emang saudara itu udah jelas berbuat dosa. Contoh, ini gampang sekali saudara. Contoh nih, misalnya saudara mau cepet kaya gitu kan, terus saudara memilih nih, harus memutuskan saudara mau bekerja keras atau saudara mau merampok bank. Nah, itu kan udah jelas dong. Kalau saudara pilih merampok bank, ya itu udah nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jangan lakukan itu, saudara, jangan pilih yang itu. Tapi kalau saudara memang kalau pilihan saudara itu harus memilih di antara yang benar, yang pilih yang paling benar, atau di antara yang baik, pilih yang paling baik. Percaya saudara, apapun pilihan saudara, kalau Tuhan beserta dengan saudara, kalau hidup saudara berkenan sama Tuhan, apapun pilihan saudara, Tuhan akan buat saudara berhasil. Amin. Jadi jangan takut ya saudara, jangan bimbang-bimbang lagi, jangan ragu-ragu lagi. Tetap keep on fire. Nah, yang kedua juga saudara mesti yakin bahwa nggak ada tuh konsep yang harus masuk dari pintu yang sempit, karena disitulah jalan kehidupan. Itu konteksnya bukan ke situ, saudara. Jadi nggak ada salahnya saudara juga bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau saudara bisa, kenapa enggak gitu loh. Kalau Tuhan berkati saudara, kenapa saudara bikin susah hidup saudara? Tuhan udah kasih berkatnya kok. Kita boleh menikmati berkat asal dengan yang Tuhan dengan wajar, asal yang wajar. Jangan berfoya-foya, jangan keterlaluan, jangan kelewatan tuh seperti apa sih? Seperti sultan-sultan yang sekarang itu tuh, yang orang kaya baru yang sekarang tuh banyak ditangkap-tangkepin tuh. Itu beli jam aja sampai 7 miliar. Aduh, ampun dah itu. Yang nggak gitu itu. Kalau kita masih menikmati berkat Tuhan dengan wajar, ya nikmatilah. Nggak ada salahnya. Jadi jangan kita juga Tuhan tuh mau anak-anaknya itu juga merasakan sukacita gitu loh. Kalau anak-anaknya dipenuhi sukacita, Tuhan juga senang. Amin. Jadi jangan suka berpikiran Tuhan itu maunya yang
keinginan Tuhan itu, jangan suka punya pikiran keinginan Tuhan itu selalu bertentangan dengan keinginan kita ya saudara. Amin. Firman Tuhan selesai, dan saya percaya mulai saat ini saudara nggak ragu-ragu lagi dan percaya kita ini punya Allah, punya Tuhan ini yang sangat baik. Walaupun kita salah, kalau kita bertobat, Tuhan tuh pasti bisa rubah semuanya menjadi kebaikan buat kita. Amin. Yuk, mari saya ajak saudara untuk berdoa untuk menutup firman Tuhan pada servis kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, begitu baik. Terima kasih firman Tuhan telah selesai disampaikan. Biarlah Tuhan Engkau mau ajar setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa selalu mantap Tuhan dalam mengiring-Mu Tuhan, gak ragu-ragu lagi, gak setengah-setengah lagi, karena kami tahu Tuhan hanya punya Allah yang baik, dimana Tuhan Kau pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Walaupun kami kadang-kadang kurang peka, mungkin kami salah mengambil keputusan, tapi kami percaya Tuhan semuanya itu dapat Engkau jadikan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sekali lagi. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau sertai mereka Tuhan yang sedang mengalami kesulitan Tuhan, masalah kesehatan, keuangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau lawat Tuhan, satu persatu Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah kami Tuhan, Allah yang hidup, dan kami percaya Tuhan Engkau mempunyai 1001 macam cara Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Kau dapat membukakan semua pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Bahkan Kau dapat membuat pintu yang baru Tuhan, di mana Kau sudah nggak ada pintu lagi Tuhan, jalan sudah buntu. Kami percaya Tuhan Kau pasti bisa membuat pintu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rawat anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu akan selesai berbicara. Kami akan percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tumbuh dalam hati anak-anak-Mu Tuhan dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih. Mari kita akan akhiri kebaktian kita pada sore hari ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pada Yesus Tuhanku.
bersyukur pada